Energi merupakan kebutuhan manusia untuk bertahan hidup. Salah satu bentuk energi adalah energi listrik. Energi listrik merupakan salah satu sumber kebutuhan manusia yang harus terpenuhi untuk menghidupkan peralatan, perabotan, dan benda lainnya yang membutuhkan energi listrik agar dapat berfungsi. Di sisi lain, energi listrik juga berperan penting dalam menggerakkan roda perekonomian di suatu negara. Seiring kemajuan zaman, permintaan terhadap energi listrik kian meningkat, dikarenakan hampir semua peralatan dan perabotan digerakkan menggunakan energi listrik. Di sisi lain, meningkatnya permintaan terhadap energi ini akan menjadi beban yang memiliki karakteristik elektrik baru. Energi listrik dapat dihasilkan dari berbagai sumber seperti air, minyak, batu bara, angin, panas bumi, nuklir, matahari, dan lain-lain. Yang semua itu besarnya dari beberapa joule sampai jutaan joule. Salah satu sumber energi yang digunakan untuk menghidupkan listrik adalah batu bara. Batu bara merupakan batuan yang dapat dibakar karena terbentuk dari endapan organik sisa tumbuhan yang selanjutnya dibentuk melalui proses pembatu baraan. Tingginya kebutuhan akan energi listrik juga mengakibatkan meningkatnya kebutuhan akan batu bara. Dilansir dari CNBC Indonesia edisi 20 Januari 2020, di balik ribut-ribut soal perpanjangan jangka waktu tambang batu bara dan perebutan lahan antara swasta dengan plat merah, sebenarnya cadangan emas hitam Indonesia ini justru dalam keadaan memprihatinkan. Menyumbang signifikan lekas negara, produksi batu bara Indonesia bisa mencapai hingga 500 juta ton. Selama 2019 kemarin bahkan mencapai 600 juta ton. Tapi, selama 10 tahun terakhir ternyata tidak ada eksplorasi dan temuan cadangan baru yang signifikan. Cadangan batu bara Indonesia diperkirakan bisa habis hingga 2040, terutama karena tidak ada eksplorasi baru. Saat ini sumber daya batu bara berjumlah 113 miliar ton, dengan cadangan terbukti mencapai 33 miliar ton. Hal ini tentunya akan menjadi PR bagi Indonesia untuk bisa memutar otak, mencari solusi dari masalah ini karena kedepannya alam tidak sepenuhnya menyediakan apa yang dibutuhkan manusia. Dengan melihat realita yang ada mengenai dampak yang ditimbulkan dari tambang batu bara, seperti sebaran korban lubang tambang yang mencapai 168 orang sepanjang tahun 2014 sampai 2020. Konflik pertambangan seperti perebutan lahan hingga kerusakan lingkungan, seharusnya Indonesia harus memiliki solusi terbaik agar kedepannya batu bara tidak habis hanya untuk kebutuhan energi. Hal ini tentunya akan menjadi PR bagi Indonesia untuk bisa memutar otak, mencari solusi dari masalah ini karena kedepannya alam tidak sepenuhnya menyediakan apa yang dibutuhkan manusia. Dengan melihat realita yang ada mengenai dampak yang ditimbulkan dari tambang batu bara, seperti sebaran korban lubang tambang yang mencapai 168 orang sepanjang tahun 2014 sampai 2020. Konflik pertambangan seperti perebutan lahan hingga kerusakan lingkungan, seharusnya Indonesia harus memiliki solusi terbaik agar kedepannya batu bara tidak habis hanya untuk kebutuhan energi. Prinsip pembuatan biogas adalah adanya dekomposisi bahan organik secara anaerobik atau tertutup dari udara bebas untuk menghasilkan gas yang sebagian besar adalah berupa gas metan atau yang memiliki sifat mudah terbakar dan karbon dioksida. Gas inilah yang disebut biogas. Proses dekomposisi anaerobik dibantu oleh sejumlah mikroorganisme, terutama bakteri metan. Suhu yang baik untuk proses fermentasi adalah 30-55 derajat Celcius, di mana pada suhu tersebut mikroorganisme mampu merombak bahan-bahan organik secara optimal. Biogas tidak hanya sebagai pengganti energi yang proses produksinya tidak membutuhkan waktu yang lama. Di sisi lain, biogas dapat menjadi sumber perekonomian masyarakat dengan menjual hasil produksi kepada industri besar, bahkan ke pemerintah. Biogas merupakan sumber energi terbarukan yang penting dan dapat dijadikan sebagai energi alternatif pengganti energi yang berasal dari fosil, seperti minyak bumi dan gas alam. Ini diperlukan mengingat kegiatan eksplorasi dan eksploitasi energi yang berasal dari fosil terus meningkat. Sedangkan energi tersebut adalah energi yang tidak dapat diperbaharui. Selain itu, penggunaan energi fosil juga menghasilkan limbah yang dapat menyebabkan pencemaran lingkungan. Pemanfaatan limbah organik untuk produksi biogas dapat memperkecil konsumsi energi fosil serta mengurangi pencemaran lingkungan.
Biogas dapat dihasilkan dari berbagai macam bahan organik seperti kotoran manusia, kotoran kambing, kotoran sapi, dan lain-lain. Namun, bahan yang paling sering digunakan untuk membuat biogas adalah kotoran sapi. Karena bahannya memiliki nutrisi yang seimbang serta mudah diencerkan dan diolah secara biologi.